Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihatul Jannah dari program studi pendidikan agama Islam. Baik, ini adalah merupakan salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah bahan ajar pengembangan berbasis IT. Dan pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas mengenai materi akidah akhlak, yaitu adalah akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat riya. Baik, yang pertama di sini adalah pengertian dari akhlak tercela. Nah, jadi akhlak tercela ini disebut juga sebagai akhlak mazmumah atau akhlak yang tidak baik atau kurang baik, atau bisa kita sebut sebagai akhlak yang buruk atau suatu tindakan perilaku yang tidak seharusnya kita kerjakan, dan ini merupakan sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perilaku sifat tercela ini harus dihindari karena dapat menimbulkan mudorot atau bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Baik, di sini ada contoh dari akhlak tercela, yaitu adalah sifat riya. Adapun riya di sini secara bahasa Arab itu artinya memperlihatkan atau memamerkan. Nah, sedangkan menurut istilah riya itu adalah memperlihatkan atau memamerkan sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa barang maupun perbuatan, dengan maksud agar orang lain itu dapat mengetahui perbuatan tersebut dan orang tersebut akan memuji perbuatan baiknya. Nah, itu disebut dengan riya. Jadi riya itu sesuatu apabila kita mengerjakannya itu kita mengharap pujian dari orang lain, dan tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia ingin dilihat dan ingin dipuji oleh orang lain, seperti itu. Nah, adapun nih contoh-contoh dari perbuatan riya. Contoh dari perbuatan riya itu misalnya nih ya, kita ketika ibadah, misalnya ibadah itu di hadapan banyak orang dengan tujuan ingin dipuji misalnya, atau bisa kayak gini juga nih, zaman sekarang kita lihat bahwasanya banyak sekali orang-orang di masjid yang beribadah itu pasti mereka bawa HP, kadang selfie. Nah, tetapi kita juga tidak tahu kan tujuan dan maksudnya mereka itu selfie kemudian diupload ke sosial media mereka. Mungkin mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka di dalam sosial media mereka, tetapi nggak tahu juga ya kalau misalnya yang jelek itu ketika dia memiliki sifat riya tersebut. Jadi misalnya nih ya, dia lagi taraweh kemudian dia selfie, "Hai guys," diupload gitu kan. Saya lagi ini nih, lagi taraweh di masjid gini. Nah, tetapi dia di masjid itu ya bener-bener ibadah, tapi dia pengen dipuji sama orang, seperti itu. Kemudian ketika misalnya dia juga ngupload di sosial media gitu, dia ingin ini orang lain tuh, nah nih aku nih lihat nih aku lagi ibadah gitu, aku nih rajin ibadah, jadi seperti itu. Kemudian ini nih yang bahaya nih, contoh yang kedua itu adalah dia tidak dia tidak merasa bahwasanya dirinya itu adalah orang yang riya. Nah, di saat dia melakukan ibadah, dia itu tidak ada terniat untuk melakukan tidak ada niat riya gitu kan. Tetapi di saat orang lain mengetahui ibadah yang dia lakukan itu, dia sangat bahagia dan dia ingin menambah ibadahnya lagi, sehingga orang lain tahu dengan sendirinya, seperti itu. Orang lain itu mengetahui ibadah yang dilakukan. Nah, di saat itu juga dia senang perasaannya, seperti itu. Itu namanya menolak riya. Di saat ibadah dia tidak memikirkan hal-hal yang sifat riya tersebut, tetapi pada saat orang lain mengetahui kebaikan ibadahnya, dan dia sangat bahagia sekali. Wih, iya ya, orang lain tahu nih aku ibadah, kayak gitu. Nah, adapun akibat negatif dari perbuatan riya ini, yang pertama itu dapat menghapus pahala amal baik. Itu sudah pasti, tentu menghapus amal baik, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah berdosa besar. Sudah pasti berdosa besar karena syirik ini merupakan karena riya ini merupakan salah satu syirik, ya dimana syirik kecil aja ya, tetapi dia juga berdosa besar karena syirik gitu.
Kemudian bagaimana sih perilaku untuk menghindari sikap ria tersebut? Yang pertama, kita bisa melatih diri kita sendiri untuk beramal secara ikhlas. Kemudian kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri agar tidak merasa bangga ketika kita melaksanakan ibadah. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengendalikan emosional kita ketika ada orang yang merendahkan ibadah kita atau menganggap ibadah kita itu rendah seperti itu. Kemudian kita dapat juga berusaha untuk menyembunyikan dan merahasiakan ibadah kita dengan catatan kita mengharap ridho hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ibadah itu dilakukan hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.